Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Wijaya Teknik. Ya, kali ini ada job lagi ya, Toyota Hilux tahun 2018. Nah, ini trouble permasalahannya adalah ABS ya. ABS-nya menyala ya. Ini sensor ABS yang menyala ya. Nah, kita akan mengecek untuk mengecekkan sendiri kita gunakan di sini scanner dari merek Lons ya. Nah, jadi kita scan ya menggunakan alat scanner kita. Untuk penyekanan sendiri kita harus menyinkronkan dulu untuk ECU si mobil atau sistem dari mobil ini ke dalam alat scanner. Kita akan intelijen diagnosa dulu. Di sini dia akan membaca dari scanner, membaca ke ECU ya, untuk mengetahui dari sistem-sistem si kendaraan ya. Kita tunggu untuk beberapa saat. Nah, jadi dia terbaca ya, kelihatan ya tahunnya. Ini dia 2019, hasilnya 2019 Toyota Hilux, dan ini nomor rangkanya ya, atau nomor sasis ya, nomor sasis dari mobil Hilux ini. Nanti ini bisa dicocokkan, dilihat di panel atau di tag yang ada di depan engine ya. Di depan engine situ ada tag plat, di situ biasa ada nomor sasis atau bisa dilihat di STNK seperti itu. Nah, sekarang saat selanjutnya kita akan mendiagnosa ya, mendiagnostik dari si mobil tersebut ya, untuk errorannya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di pilihan-pilihan ini kita bisa cari. Di sini ada 16 pin DLC Europe and Other, 17 pin Toyota dan lain sebagainya. Nah, di sini kita langsung pilih yang 16 pin ya. Karena ini terdapat 16 pin. Kalau untuk yang di tahun 2000 ke atas, dari tahun 2000 ke atas, mobil dia menggunakan 16 pin ya. Untuk mobil Jepang. Kalau untuk mobil Asia lah ya. Kalau untuk mobil Eropa kemungkinan ada perbedaan seperti itu. Nah, kita pilih di sini yang sesuai tahun. Nah, tadi tahunnya itu berapa? Jadi kita pilih di 2019. Nah, untuk smart key-nya kita bisa pilih pakai smart key. Oke, sekarang kita pilih other saja. Nah, jadi dia akan memberitahu dari mobil ini informasinya, nomor rangka sekian, terus namanya apa, Hilux, tipe engine 2GD, FTV, diesel, terus untuk kilometernya juga ada di sini. Kita bisa cocokkan di kilometer di sana sama. Kemudian kita klik OK, lanjut. Dia akan mencari dari kerusakan ya. Dia akan mencari dari kerusakan yang ada di sistem ABS dan sistem lain yang ada di mobil ini. Ini masih communicating phase wide, masih mengkomunikasikan ya. Jadi kita tunggu dulu untuk beberapa saat. Jadi kalau untuk ABS sendiri kita harus mencari ya, menggunakan alat scanner di bagian-bagian mana aja yang kira-kira. Kita langsung saja pilih head report, karena kalau untuk sistem selection kita hanya memilih di satu sistem. Jadi kita memilih head report ya, karena ada sensor airbag juga yang menyala. Jadi kita akan scanning, namanya ini kita scanning untuk errornya apa aja, nanti kebaca semua dari sistem engine sampai sistem-sistem yang lainnya. Kita tunggu dulu sampai ke angka 100%. Jadi dia membaca semua untuk
bagian-bagian yang rusak ya, Gus. Nanti tersedot ke sini, Gus. Nanti jadi copyright. Ya, kita bisa lihat semuanya terbaca ya. Kalau yang not equipped itu berarti dia nggak ada. Tapi kalau ada find fault code itu berarti dia ada kerusakan. Dan itu harus not equipped semua ya. Ini udah 100%. Nah, kita bisa lihat di sini ada di engine dan ECT. Di sini ada 4 DTC ya. 4 kode DTC, 4 kode error, dan di sistem ABS ada 4 kode error, dan di bagian airbag ada 6 kode error, di bagian 4-wheel drive ada bagian 3 ya, 3 bagian yang error, dan di combination meter ada 1 kode yang error seperti itu. Nah, nanti ini kita bisa hapus dulu, dan kita cari ulang. Setelah kita hapus nanti kita cari ulang ya. Jadi kita klik enter yang bagian engine dulu. Oke. Di sini kita read, kita lihat kerusakannya apa aja. Ini error ya, kode error. Jadi ini kayak misalkan ini ada statusnya, ini current, ini berarti sekarang ya, yang terjadi sekarang. Namun kalau yang history itu berarti itu bekas yang dulu, bekas kemungkinan yang dulu tapi tidak dihapus. Jadi kita clearing dulu, kita hapus. Setelah kita hapus nanti kita lihat berapa kode DTC yang muncul. Dan kemungkinan itu adalah kode DTC yang memang ada di mobil ini. Kita coba cari ulang. No trouble code berarti sudah tidak ada. Untuk di sistem engine udah selesai proses scannernya, dan sekarang masuk ke sistem ABS. Lanjut ke sistem ABS, kita coba cek lagi. Kita cari lagi untuk kerusakannya. Nah, di sini ada beberapa ya yang menyebabkan ABS ini menyala ya. Jadi ABS ini menyala ada beberapa di sini. C1406, jadi deskripsinya open or short, in front speed sensor LH circuit ya. Jadi kemungkinan ada short di bagian electrical atau kabel-kabel yang menuju ke bagian depan speed sensor atau speed ABS seperti itu. Nah, jadi seperti ini karena ABS dari Hilux sendiri dia terkoneksi dengan modul yang di 4-wheel drive ya. Jadi kalau untuk ABS-nya dia menyala, pasti 4-wheel drive-nya atau 4x4-nya tidak bisa digunakan. Dan ini kita clearing dulu sama seperti yang tadi, karena kita memastikan kode DTC-nya udah benar-benar hilang, atau kode DTC mana sih yang masih ada. Nah, ini setelah kita hapus kode DTC untuk ABS-nya hilang, kita coba cari lagi. Nah, sekarang ini no trouble code ya, berarti tadi itu ada loss koneksi ya. Tadi itu ada loss koneksi di saat pas berjalan. Nah, di saat pas berjalan kemungkinan bisa terjadi itu entah ada kabel yang mulai mau putus atau ada sensor yang kotor ya. Jadi sensor itu kotor, jadi dia pembacaannya tidak bagus ya. Nanti kita bisa coba lagi sambil jalan. Kalau dia tidak nyala kembali berarti kemungkinan sudah aman seperti itu. Nah, sekarang kita ke airbag lagi. Ini ada 6 temuan kode error. Di sini kembali kita cari sama. Nah, ini ada short di bagian passenger circuit, berarti itu di bagian sirkuit sabuk pengaman ya. Nah, ini kita coba clearing kembali, sama kita clearing lagi. Setelah kita clearing, apakah masih ada kode?
tidak ada. Kembali kita read full code lagi, kita cari kode. Oke, semua sudah mati ya. Jadi untuk airbagnya sudah mati, untuk ABS nya udah mati. Kita sekarang kembali ke bagian error lainnya. Di bagian 4 wheel drive juga terbaca ada bagian 3 DTC di sini ya. Nah, kita coba cek read full code. Nah, read full code kita cari kode error. Nah, di sini ada P17 AC transfer ship motor limit switch circuit. Nah, ini history semua statusnya, berarti ini ada yang belum dihapus ya. Setelah penyelesaian masalah mungkin sempat trouble ini mobil tapi tidak dihapus ya. Jadi untuk historikalnya itu masih ada tersimpan di ECU ya untuk kode errornya. Jadi kita ini wajib untuk meng-clearing atau menghapus kode error yang ada di ECU ya. Setelah kita hapus sudah tidak ada, kita coba cari kembali, memastikan sekarang sudah tidak ada ya. 4 wheel drive no trouble code, berarti tidak ada trouble ya, tidak ada kode trouble di bagian sistem 4 wheel drive. Sekarang ke combination meter. Ke combination meter ini ada satu trouble code, lost communication with brake system control module. Nah, jadi telah terjadi lost komunikasi ya ke bagian pengereman, ke bagian modul pengereman. Sekarang kita akan clearing juga sama. Jadi untuk proses scanning itu intinya harus di clearing juga dulu ya. Jadi kita cek, terus kita clearing, terus kita cek kembali kalau trouble code-nya sudah tidak ada. Nah, jadi itu baru bisa normal ya. Sekarang sudah normal semua statusnya. Ini sudah normal semua dari engine, cruise control, ABS, SRS airbag, 4 wheel drive dan combination meter semua udah normal. Dan ini juga udah normal semua. Di bagian indikator atau di bagian speedometer tidak ada indikator yang menyala ya. Berarti ini semua sudah aman. Nah, sekarang kita bisa cek jalan atau kita cek jalan ya. Biasanya itu kita cek jalan kira-kira itu apa aja. Nah, itulah tadi proses scanning ya. Nanti setelah dijalankan, kalau misalkan dijalankan dia nanti ada bagian indikator yang menyala kembali di bagian apa, misalkan contohnya di bagian ABS dia nyala, berarti kita harus melakukan penyekenan ulang dan berarti kita harus menemukan dari kode error tadi yang muncul di scanner. Kita harus kerjakan dulu errornya sampai selesai, baru kita lakukan penyekenan ulang dan kita clearing lagi. Seperti itu kira-kira ya. Jadi itu tadi sekian dari saya, itu adalah proses scanning ya. Ini yang kita lakukan di mobil Toyota Hilux. Nah, sekarang sudah selesai untuk proses scanning, mobilnya udah beres, nggak ada indikator yang menyala, berarti ini udah normal. Sekarang kita tinggal melakukan pengetesan seperti itu untuk kelanjutannya. Ya, sekian dulu untuk proses scanningnya tadi ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian yang memiliki kendaraan yang menggunakan ECU atau kendaraan yang sudah modern. Biasanya dia banyak menggunakan sensor dan indikator, jadi harus menggunakan alat scanning seperti itu. Makanya kita harus menycan dulu untuk ada error-error atau low power apa segala macam, kita harus scan dulu. Kita tidak bisa langsung mengerjakan ya kalau untuk di bagian dari sistem itu sendiri. Oke, segitu dulu teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel saya Wijaya Teknik. Semoga semakin berkembang di channel saya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.